يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata asyrata. Maqalah yang ke-18 An Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu. Dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu. Innama halaka man halaka qablakum minal umami bisalasihi solim. Innama halaka, hanyalah binasa, hancur, punah. Man halaka qablakum,
orang yang sebelum kamu itu celaka, minal umami, dari umat-umat terdahulu, bisalasi hisolin, ada 3 perkara. Jadi binasanya, celakanya, punahnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, sebelum kita, begitu. Itu ada 3 hal. Gitu. Jadi orang-orang terdahulu itu binasa mereka, punah, hancur. Ya. Apa yang pertama? Pertama, bifudulil kalami, banyak ngomongnya berlebihan gitu. Jadi umat-umat terdahulu itu dia pada Allah binasakan, Allah hancurkan, Allah punahkan. Yang pertama, bifudulil kalam, dengan berlebihan omongannya, banyak omongannya, itu binasa, Allah binasakan. Kenapa dia? Wa huwa ma'ala khairu fihi fid dini wa dunya. Karena dia itu enggak ada kebaikan di dalamnya. Fid dini, baik tentang agama, wa dunya, ataupun tentang dunia. Jadi sia-sia begitu saja omongannya. Banyak ngomong, lebih ngomong, begitu. Itu Allah binasakan umat-umat terdahulu. Jadi kalau zaman sekarang, kalau orang banyak omongnya, itu kan ya, omongannya banyak, lebih begitu, nggak ada kebaikan tentang agamanya, nggak ngomong agama, ya nggak ngomong juga tentang dunia, ya sia-sia aja omongnya begitu. Ya, ini nanti bisa juga Allah akan binasakan seperti umat-umat terdahulu begitu. Tuh umat-umat terdahulu binasa seperti itu, banyak ngomong. Ya, maka ada man katsura kalamuhu katsura khoto'uhu, orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Wa man katsura khoto'uhu katsura dzunubuhu, orang yang banyak salahnya pasti banyak dosanya. Kalau banyak salah banyak dosa. Wa man katsura ya dzunubuhu, siapa yang banyak dosanya, dakhala finnar, masuk api neraka. Maka kita punya ucapan, kita punya omongan, kita punya perkataan, itu kalau bisa mah omongan kita batasin, jangan banyak-banyak gitu. Orang kan sebel banget kalau ngomongnya banyak ya, ngurusin. Iya, ngomongnya banyak. Dia ngomong, kita kebagian ngomong. Iya, mending ngomong yang bener gitu. Iya, ngomong nggak ada tak ngomongnya. Jadi salah minuman depan. Iya, ada. Minuman kadang juga kagak. Ayo aja. Iya Allah, ya. Kadang yang kayak gitu mau udah tinggalin, gak bermakna udah. Gitu. Ada tuh kadang-kadang teman kita, tetangga kita yang ngomongnya banyak, dia pun ngomong dia. Iya, bakul ngomongannya. Gitu. Hati-hati, kita jaga omongan kita. Kira-kira kalau omongan kita nggak bermakna, sia-sia, udah, mendingan kita diem aja udah. Zikir aja, udah zikir dalam hati. Makanya kan misalnya dikatakan dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman dengan Allah, dia beriman dengan Allah, dia beriman dengan hari akhir, fal yakul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik, itu yang bermakna. Aw yasmut, dia nggak bisa berkata yang baik,
udah diem aja udah, jangan pakai komentar, jangan pakai komen, udah diem aja kita, begitu. Ya, karena tadi kita ngeri, kita banyak ngomong banyak salah, banyak dosa. Kalau udah banyak dosa, kita bisa masuk neraka. Hati-hati, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fudulit ta'am. Makannya makannya banyak. Begitu, ya. Jadi kita tiru Nabi. Kalau bisa makannya ya sekedar untuk mengganjel perut, gitu. Jadi jangan terlalu banyak kan sana. Wala tusrifu. Janganlah Anda itu berlebih-lebihan. Yang minum sekedarnya, makan sekedarnya, gitu. Nah, umat-umat terdahulu banyak makan ya, gitu. Sehingga Allah binasakan. Ya. Wa huwa mala ya'inuhu ya, ala din atau yu'inuhu ala din. Umat terdahulu binasa dengan sebab dia makannya lebih, makannya banyak, dan dia enggak menolong akan dia untuk agama. Itu. Kalau dia makan banyak untuk dia niatin agar dia kuat untuk ibadah, itu nggak apa-apa. Begitu. Jadi kita makan supaya kita punya fisik, kita punya jasmani kuat untuk ibadah, itu nggak apa-apa, gitu. Cuma kita kan kagak, ya. Justru kenyang, makan yang enak-enak, gitu kan. Iya. Justru makan yang enak-enak itulah kalau kita manjain tuh diri kita, kita punya jasmani, kita punya fisik, kita manjain makan yang enak-enak, itu nanti adalah racun, ya, yang akan nanti membinasakan kita. Kita manjain diri kita, gitu kan ya. Ya, sehingga nanti ada timbul yang namanya malas untuk sholat, malas untuk ngaji, malas untuk ibadah, malas untuk berbuat baik, begitu. Jadi kalau bisa kita punya makan, kita batasi makan kita, gitu. Karena umat-umat terdahulu itu dia lebih banyak makannya, gitu. Ya, kemudian nggak ibadah dia, gitu. Orang kalau udah banyak makan, itu dia punya fisik kan lemah, sudah. Iya, ngantuk dah, begitu. Kalau udah makannya banyak, lari ke mata, gitu. Tidur, ya. Gitu. Tapi kalau buat pekerja berat itu Ustaz, biasanya kan kadang-kadang kayak penambang batu, kayak ini pacu yang kuli-kuli gitu, pacu biasanya kadang-kadang makanya agak banyak Ustaz, tapi dia karena buat energi dia selama dia bekerja gitu Ustaz. Iya. Itu gimana Ustaz? Bisa kalau dia niatkan untuk dia bekerjanya lillahi ta'ala, begitu. Kerjanya lillahi ta'ala. Iya, gitu. Jadi fisiknya dunia, tapi dia punya batin akhirat. Gitu. Nyatanya dunia, tapi dia punya batinnya akhirat. Tuh usahakan seperti itu. Jangan kita casing kita, luar kita cakep banget, ya, alim banget, tapi batinnya bobrok, jangan. Batinnya dunia, jangan. Gitu. Dia pakai sorban, dia pakai peci, begitu. Ya, dia pakai sarungan. Ya casingnya cakep banget tuh, gitu kan. Tapi dia punya batin, dia punya jiwa rusak, jangan kayak gitu. Jadi kalau pegawai yang tadi, kalau dia niatkan untuk bekerjanya karena Allah, menafkahi istrinya, anaknya, itu justru berpahala dia untuk menguatkan ibadah, begitu. Ya, jadi ya, makan
dia nggak mau tuh yang namanya makan ayam goreng ya, yang udah dipotong di pasar. Iya. Dia maunya dipotong sama sohibul baitnya. Ada ulama kayak gitu. Karena apa? Karena nggak jelas, takutnya dia motong asal motong ayam aja nggak pakai bismillah begitu. Iya, haram nanti makannya gitu. Makanya kalau usahakan kita beli ayam, kita yang motong bebek tuh gitu. Kalau mau apa atau di pasar kita liatin tuh baca bang basmalah begitu. Iya, baru nanti sembelihannya jadi sah kita makan gitu. Saya pernah Ustaz, Ya. Di daerah Banten. Jadi saya diajak sama teman saya sekitar ada 10 orangan ke sana, ke rumah kiai lah dulu gitu ya. Dia pernah bilang bahwa zamannya Pak Tommy Soeharto tutup, dia sering ke situ. Itu kita makan sebakul kecil Ustaz nasinya. Tapi kita buat 12 orang tuh sama dia. Dalam hati saya, apakah ini cukup gitu? Iya gitu, sedangkan itu sebakul kecil itu Ustaz. Tapi dalam pas pikiran saya, orang nyendok, tapi itu nasi kagak pernah habis Ustaz. Itu iya, saya sampai segitu Ustaz. Saya bilang kok, tapi orang nyendok, tapi itu nasi tetap aja sih gitu juga itu Ustaz. Iya. Itu apa itu Ustaz ini Ustaz? Ya bisa Itu jadi apa namanya, secara kasar kata kita sedikit, tapi mungkin itu bisa jadi ya barokah dalam makanannya itu. Ya kita nggak bisa melihat secara kasar kata kita, mungkin di situ ada apa namanya keajaiban. ya keajaiban yang Allah berikan gitu dalam makanan itu gitu. Bahkan pernah yang Anda bahas di sini itu kenapa Nabi Ibrahim dia disebutnya Khalilullah, kekasih Allah, karena ini Nabi Ibrahim dia kalau mau makan ngajak orang. Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak orang dia, makanya digelari dengan Khalilullah, kekasih Allah. Kalau kita kan makan yang ngumpet-ngumpet takut diminta gitu. Tapi kalau Nabi Ibrahim gitu, dia kalau makan ngajak orang, yang sini makan, sampai bermeter-meter dia cari orang untuk makan bareng-bareng sama dia gitu. Iya, kita kalau lagi makan di rumah ajak istri makan, anak makan begitu. Mungkin ada tamu, ayo makan dulu, disediakan makan. Masya Allah ya, kita yukrim dhaifahu, kalau kita kedatangan tamu, kalau bisa kasih dia jamu makan begitu. Itu salah satu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir begitu. Kalau kita tamu-tamu jamu gitu, kita jamu dengan baik. Dan itulah para nabi-nabi ya, para wali-wali begitu. Itu yang kedua. Jadi kita jangan terlalu banyak makan. Lalu yang ketiga, wafudulil manam, jangan berlebihan tidur. Jadi wahwa malayan fa'uhu fiddin, dia lebih tidur enggak bermanfaat di dalam agama gitu. Ada orang tidur dari pagi ketemu pagi lagi, nggak bangun, sholatnya bablas gitu. Iya ya Allah ya, kita tidur apa ya sekedar aja gitu. Bahkan ya kita tidur berapa menit gitu ya, udah kadang-kadang bangun kayak gitu ya. Atau kita tidur malam nih ya, tuh kalau udah refleks udah biasa setengah 4, jam 3 atau jam 4 kita udah bangun gitu. Paling telat-telat ya kita bangun pas azan subuh deh tuh begitu. Iya, itu refleks aja udah, alhamdulillah gitu, Allah bangunkan kita gitu. Makanya kita kan kalau mau tidur kita baca-bacaan. Kalau bisa kita baca tuh la ilaha illallah 7 kali, ditahan nafas. Ya kita minta sama Allah supaya Allah bisa kita laksanain tahajud begitu. Kita bisa istighfar, kita bisa berzikir di situ, baca Quran. Kita bisa qobliyah subuh gitu. Ya qobliyah
Qobliyah subuh kan mahal banget ya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia serta isinya. Orang yang sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia serta isinya. Iya, gitu. Jangan khawatir kita melihat tetangga kita, ya glamor, gitu. Banyak bendanya, banyak hartanya, banyak tanahnya, banyak kontrakannya, banyak uangnya. Itu di dunia ya. Sementara, ya. Tapi justru orang yang qobliyah 2 rakaat sebelum subuh itu dia lebih baik daripada dunia serta isinya. Gitu. Itu kita amalin kalau bisa. Nabi nggak pernah ninggalin tahajud sama qobliyah subuh. Gitu. Jika kita misalnya kesiangan, udah jam malam mulai udah kita sholat subuh. Entar habis sholat subuh kita kodoin tuh yang sudah menjadi rutinitas kita. Kalau kita tinggalin kita kodoin. Gitu. Boleh saya habis sholat subuh pada itu. Boleh. Buat sholat Qobliyah. Iya dikodoin karena nggak sempat kesiangan mungkin. Iya. Gitu boleh itu nggak apa-apa. Tadi saya tapi udah kesiangan Iya. sholat di rumah. Tapi qobliyah dulu nggak apa-apa ya? Ya kalau Iya, bisa sholat di rumah. Di rumah iya. Ya nggak apa-apa kita ikut dulu yang belum sholat subuh berjamaah. Iya. Nanti kita pulang ke rumah kodoin nggak apa-apa. Gitu. Jangan sampai ditinggalin. Berarti sholat subuh dulu Pak Ustadz ya? Sholat subuh dulu. Iya baru qobliyahnya ya. Baru qobliyah. Kalau memang kita udah ketinggalan jamaah. Kewajiban dulunya ya. Jamaahnya. Kalau kita dulu wajib. Iya. Dan wajib nanti sunnahnya setelah yang wajib. Gitu. Jangan kadang-kadang kita lebih banyak nyibukin dengan yang sunnah, yang wajib ditinggalin. Gitu. Kadang orang banyak usia muda, duitnya banyak, dia lebih banyak nyibukin dunia, nyibukin sunnah, dia umroh lah. Gitu. Kalau bisa mah jangan umroh dulu, umroh kan sunnah. Udah uang yang ada dia tabungin buat haji, udah niatin. Gitu. Kalau bisa, gitu. Ustaz saya punya 2 tabungan, ada tabungan umroh atau tabungan haji, ya udah bagus dah. Kalau ente mau umroh duluan nggak apa-apa. Tapi kalau kita kira-kira duitnya emang pas-pasan nih, udah tabungan aja buat haji. Gitu. Nanti insya Allah andai kata Allah cabut nyawa kita, ya insya Allah kita termasuk haji udah dia. Iya, begitu. Ustaz, nah udah kira-kira udah tua apa nih dia dah, gitu. Ya sampai apa umur ntar gitu kan ya. Gitu. Tabungan ada di duit deh, kira-kira gitu. Udah niatin aja tabungan buat haji. Gitu buat haji. Umroh sunnah. Gitu. Duit kita yang wajib. Orang kalau mendahulukan yang sunnah, menyibukkan yang sunnah wajib ditinggalin, maklum dia tertipu. Kecuali duitnya banyak ya. Hah? Kecuali duitnya ada banyak, gitu nggak apa-apa. Buat umroh juga ada, buat haji juga ada. Buat Banyak mah kalau pakai nabung Pak. Iya, Pakai nabung. kadang beda. Iya. Iya, umroh kadang-kadang dia beda udah. Gitu. Karena ingin jalan-jalan. Iya udah Pak Ustadz. Pengen ngerasain lihat Mekah. Iya. Di posting kadang-kadang gitu maksudnya. Posting lagi sa'i, dia selfie di video gitu mah dia lagi tawaf ya gitu. Ka'bah di. Iya, magrur kayak gitu tertipu. Iya. Gitu. Iya. Jadi kita kembali lagi, ini ada 3 hal yang orang-orang terdahulu itu binasa. Banyak ngomong, banyak makan, sama banyak tidur. Gitu. Kalau bisa jangan kita. Gitu. Kalau kita habis subuh, apa kayak kita kerjain? Iya. Gitu. Iya. Iya. Apa kayak kita? Biasanya subuh di sini dia pulang. Olahraga kayak ngapain gitu. Nah itu. Iya. Jadi 3 hal itu yang kita jauhin kalau bisa, mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Wal
Al-maqalah atas ya asyrata. Ada maqalah yang ke-19, tadi yang ke-18. An Yahya bin Mu'adz bin Ar-Razi. Dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Ini Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, dia al-wa'iz lahu. Dia penasehat. Dia punya omongannya itu lisanun firroja. Dia punya nasihatnya, dia punya ucapannya, dia punya perkataannya sangat diharapin banget sama pengikut-pengikutnya. Itu Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Khususan ya, pada khususnya waqala fil ma'rifah. Omongannya juga ucapannya juga tentang masalah ma'rifah itu sangat juga diharapkan ya sama pengikutnya ketika itu. Nah, si Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini kharaja ila Balkha. Dia keluar ke negeri Balkha ya. Wa aqama biha muddatan. Dia diam tuh di Balkha beberapa masa. Kemudian wa raja'a ila Naisabur. Dia pulang kembali ke Naisabur, nama tempat. Wa mata biha. Dia mati di Naisabur pada tahun berapa? Samanin wa khamsina wa mi'atain. Dia meninggal pada tahun 258 ya. Itu Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang dia punya nasihatnya, mau'idhahnya itu sangat diharapkan ya. Dia punya omongan tentang ma'rifah Allah juga sangat dalam sekali begitu. Apa perkataan beliau? Tuba, beruntunglah. Ini tuba artinya al khairul katsir, kebaikannya banyak. Untuk siapa? Liman tarakat dunya qabla an tatrukah. Bagi orang yang ninggalin dunia sebelum bahwa dunia ninggalin dia. Gitu. Ini dunia. Ini dunia nih. Ini kalau bisa dunia kita tinggalin. Jangan sampai kita berada di sini malah dunia ninggalin kita. Gitu. Ya. Jadi ninggalin dunia bukannya artinya kita zikir terus, bukannya arti kita sembahyang mulu, baca Quran mulu, enggak begitu pemahamannya. Ya. Ninggalin dunia artinya ya ketika kita misalnya sudah waktunya untuk kita menunaikan yang wajib, ya kita tinggalin dunia begitu ya. Kemudian jangan sampai ketaatan kita, ibadah kita itu dikalahin dengan kerja kita sehingga kita terlalaikan begitu. Makanya kita seharusnya punya kesadaran, tingkat sadar yang tinggi mestinya gitu. Ya kita kalau bisa ya ketika kita panggilan azan gitu ya, kita udah buru-buru kita sholat gitu. Ya nanti di situ nanti Allah akan berikan ma'unah pertolongan supaya dia selalu ingat kepada Allah. Kalau kita tunda-tunda aja, kita lagi nggak ada kesibukan ngobrol ya gitu, kita tunda-tunda aja. Iya kalau kita panjang umur, kalau kita mati di situ ya, kita lagi nunda-nunda sholat tuh, nyanyiakan sholat gitu. Jadi itu tadi tuba, beruntunglah, banyak kebaikannya liman tarakat dunya, orang yang ninggalin dunia begitu. Ya kita kaya boleh, dianjurkan kita kaya. Harta yang kita miliki kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi kita orang muslim jangan kita jadi orang miskin ya. Berusaha kita dengan keras semaksimal mungkin untuk meraih dunia itu sebagai nanti ladang buat akhirat. Begitu. Kadang orang begitu kan lupain yang namanya akhirat gitu kan ya. Cinta sama dunia. Gitu Bang Musin. Banyak itu. Iya.
Ya kadang kita tertipu tuh dengan hal itu. Kita kan maunya yang instan, yang tunai. Iya, nggak mau yang namanya ditempo, diangsur. Ekstra. Iya, kita punya gaji, kita punya insentif, kita punya job, maunya itu yang tunai-tunai itu. Kita kerja dapat gaji. Tapi kalau kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita silaturahim, kita doa, kita tahajud, kita sunnah, kita misalnya silaturahim, ya, kita berbakti kepada orang tua, kita berbuat baik kepada orang lain, itu nanti gaji kita masih ditunda sama Allah. Ntar kita ngambilnya gitu, ditempok dulu, ditempok itu, nggak langsung nikah, nggak langsung dikasih. Nah kita maunya langsung dikasih itu, maunya tunai cash tuh gitu. Tertipu dia sama dunia tuh gitu. Sholatnya dikalangin sehingga sholatnya nggak sholat begitu, gadang ya, main kerambol, main apa semua sehingga subuhnya tewas datang. Itu namanya dia hubud dunia, cinta sama dunia gitu. Nonton bola sampai berjam-jam begitu, subuhnya lewat gitu. Jangan cinta sama dunia. Di sini juga bulu tangkis sampai malam. Bulu tangkis, Subuhnya enggak. futsal, iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ya sangat untuk melaksanakan itu. Iya. Kemudian apa lagi di sini? Liman sorofa amwalahu fi anwa'il birri. Jadi beruntunglah banyak kebaikan untuk orang yang apa? Sorofa amwalahu, yang dia kelola, dia punya harta fi anwa'il birri, untuk beraneka ragam kebaikan. Dia punya tabungannya banyak, dia punya duitnya banyak, itu dia kelola tuh untuk kebaikan. Mungkin dia ada rezeki hari Jumat berkah, pagi-pagi ya ditaruh mungkin buat kemana gitu kan, gitu. Atau buat nanti persiapan orang sholat Jumat, kan lapar tuh. Iya, di pada KM karena taruh nasi uduk 50 bungkus nasi padang.